Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai sifat mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa mithahi babil yasar sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa idhalih. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fitaraini amin. Sam'un, sama' artinya mendengar Allah subhanahu wa ta'ala. Lawannya samam artinya tuli. Mustahil ia tuli, wajib Allah subhanahu wa ta'ala itu mendengar. Dalilnya laqad sami Allah atau innallaha sami'un alim, macam-macam dalilnya. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala itu mendengar, sungguh mendengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat 20 ini bukan berarti sifat 20 ini membatasi bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu bersifat cuma 20 sifat aja, kadalah. Kalau pangkina Allah Ta'ala itu dia bersifat 20 aja sifat Allah Ta'ala kada. Allah Ta'ala itu bersifatnya banyak sifatnya, kada terbatas. Kullu ma yaliku fahuwa sifatulillahi Ta'ala. Tiap-tiap yang cocok, yang pantas, yang patut bagi Allah Ta'ala itu sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma yang didalilkan di dalam Al-Quran maupun hadis itu yang diambil orang 20 supaya ringkas, yang inti-intinya ini sifat 20. Di antaranya adalah sifat samanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat sama itu artinya mendengar Allah subhanahu wa ta'ala. Mendengar Allah subhanahu wa ta'ala ini kada kayak kita punya alat dengan telinga, kada. Kalau kita pian misalnya mempunyai alat Allah ta'ala ini mendengar dengan telinga misalnya. Kalau telinga bisa rusak, bisa tuli, berarti Allah ta'ala itu bisa juga tuli kita. Karena sama dengan makhluk. Belajar sifat 20 itu bila ada sesamaannya, makanya Allah Ta'ala itu bersifat laisa kamitslihi syai'un. Kada ada sesamaannya. Kalau kita membayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bersifat sama itu, mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan telinga seolah-olah seperti kita mendengar dengan telinga. Karena bisa pian menyambat Allah Ta'ala itu bercurik ya pian. Kenapa? Telinga bisa bercurik. Telinga bisa samar-samar mendengar. Kada bisa Allah Ta'ala samar-samar mendengar. Jadi mendengar Allah Ta'ala ini nang jauh didengar Allah Ta'ala, bertakluknya dengan yang mungkin. Mungkin itu apa? Makhluk. Semua yang mungkin ini ditakluki oleh samanya Allah Ta'ala, artinya didengar. Semua yang mustahil ditakluki juga oleh Allah Ta'ala. Apa itu yang mustahil? Sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala itu didengar juga oleh Allah Ta'ala. Sifat yang wajib didengar juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakluk dengan yang mustahil, yang wajib sebertaan dan yang mungkin. Nah, takluk dengan yang mungkin itu artinya mendengarnya Allah Ta'ala dengan seluruh makhluknya. Yang jauh didengar oleh Allah Ta'ala, yang dekat didengar Allah Ta'ala. Itu sama pendengarannya yang jauh ataupun yang dekat sama pendengarannya. Kalau pun berubah, samar, ada. Namun kita ini mengiau jembatan, di jembatan itu kawan kita samar-samar, napa, mun parak benar, hanya kita mendengar. Itu pendengaran kita dan punya alat kita mendengarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seperti itulah. Yang bersuara didengar Allah Ta'ala, yang tidak bersuara pun didengar oleh Allah Ta'ala. Itu harus meyakini kita dulu. Mendengar Allah Ta'ala itu yang zahir nampak diucapkan, didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak kita ucapkan, didengar Allah Ta'ala. Geritik kita di dalam hati didengar oleh Allah Ta'ala. Geritik kita di dalam hati ini lah kedengaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mun itu gue membesarwannya kan dosa lagi kita berdoaan nang mbak nyari-nyaringan. Soalnya Allah Ta'ala mendengar aja, jangan. Yang syariat tetap aja pian mau ucapakan, pahamlah. Mau diucapkan tetap aja.
Cuma pengamalannya seandainya di dalam hati ini ada niat yang baik, niat yang kada baik, di dalam hati ini tetap didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita itu mengetahui tatkala kita misalnya sembahyang, kita berzikir misalnya lah, ada geritik hati kita, kita ingat akan Allah taala ini mendengar apa yang ada di dalam hati kita. Seandainya kita ini berdoa misalnya di waktu sembahyang, kada disembah waktu sembahyang, waktu berjalan, tetap didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berdoa itu menunggu waktu zuhur, menunggu sampai di masjid, menunggu menghadap kiblat, kada. Mengamalkan sifat sama ini, pertama kita tuh berhati-hati dengan perkataan hati kita, dengan niat kita. Kenapa? Didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberataan yang diucapkan ataupun tidak diucapkan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sembahyang, ketika kita berzikir, kita harus merasakan baik zikir itu diucapkan ataupun tidak, itu merasakan kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kapan saja, waktu begawi kah, hatta kita ini waktu bulah anak bahasanya itu berdoa kada Bapak. Jangan berdoa di tangan ini sambil jangan. Di dalam hati aja, mudahan anakku ini jadi anak nang soleh misalnya lah, walaupun sambil menggauli bini kada apa-apa. Pian membaca Yasin pun kada apa-apa juga sampai khatam. Menghafal misalnya membaca Yasin, hafal lah sambil berhubungan dengan bini itu mulai Yasin wal Qur'anil Hakim dalam hati. Apalagi nah hanyar kawin nih lah misalnya lah. Itu kada apa-apa sebenarnya, dalam hati itu boleh aja. Berdoa di dalam hati boleh aja karena didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu kita meyakini dulu lah. Mendengarnya Allah taala ini nang bersuara kada bersuara didengar oleh Allah taala. Satu. Itu kita harus meyakini, merasakan. Jadi kalau kita bertafakur ini, kita berzikir ini, yang diutamakan adalah di hati kita itu apa yang kita ucapkan. Apa yang kita kehendaki waktu bertafakur dengan Allah taala. Apa yang kita pandirkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Biar kada hafal doa malam sampai sembahyang berdoa dalam hatinya berdoa, atau diucapkan dengan kata-kata boleh didengar juga oleh Allah taala, diketahui pula didengar oleh Allah Subhanahu. Innallaha sami'un alim, mendengar dan mengetahui. Itu dulu amaliyahnya, dirasakan seluruhnya didengar oleh Allah taala. Hati kita hendak bergeritik sedikit didengar Allah taala, berpandir banyak didengar Allah taala, berdoa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalain hati kita ini selain daripada Allah taala pun didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itulah kita ini, ketika kita beramalia atau kita sembahyang tadi, jangan sampai hati kita ini berubah. Arti berubah itu artinya kada memandang, kada ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya misalnya beribadah, hati ini kemana-mana berpandir, hati ini layau kemana-mana mengingatkan macam-macam, itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah kita mengamalkan sifat sama ini, hendaklah kita merasakan, merasamakan, memesrakan, meyakinkan bahwasanya setiap sesuatu yang ada pada batang tubuh kita ini, nang bersuarakah, kada bersuarakah, itu didengar oleh Allah taala. Jadi sifat sama itu meliputi namanya. Yang kada mendengar, yang kada bersuara tetap didengar Allah taala. Misalnya benda seperti ini didengar oleh Allah taala karena takluknya dengan yang mungkin didengar. Jadi nang bersuara, kada bersuara, yang nampak, kada nampak, yang zahir, yang nyaring, yang kada nyaring tetap didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita merasakan bahwasanya di dalam diri kita ini kada dan kada didengar oleh Allah taala. Hatta itu gerak daripada urat kita, hatta itu gerak daripada jantung kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita merasakan sifat sama ini, kita rasakan ketika kita menarik napas, kita rasakan bahwasanya seluruh yang ada pada diri kita ini didengar oleh Allah taala. Dengarkan kena jantung kita itu waktu kita menarik napas misalnya dikatakan di dalam hati Allah, 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 keluarkan Allah, tarik lagi rasakan sifat samanya mendengar di dalam hati, ucapkan Allah, Allah, Allah. Bolehlah diucapkan misalnya Allahus Sami'un, pian mendengar ulun ya Allah. Ulun kada berucap pian pun mendengar, ulun berucap pun pian mendengar ya Allah. Ucapkan dalam hati Allah, 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 Allah. Kena dengarkan bunyi jantung pian tu nah.
Pian berzikir yang seperti itu, bunyi jantung pian itu duk duk duk, itu bunyinya Allah, Allah, Allah. Seperti itu. Kalau kita itu sudah terbiasa berzikir namanya di dalam hati dengan menggunakan zikir sir tadi, zikir sir yang kada diucapkan Allah, 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 Allah. Dengan kita mengatur nafas itu kita kerasaan jantung pian ini berbunyi. Kalau pian berdiam, Allah, Allah, Allah. Jadi kalau orang itu nanti terbiasa dengan zikir yang seperti itu, berdiam, Allah, 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 berdiam, jantungnya tetap berbunyi, napasnya tetap berbunyi, hatinya tetap berbunyi, bunyi Allah, 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 Allah. Terbiasa sudah di dalam hati mengucapkan Allah, Allah, Allah. Nanti suatu saat orang itu akan mesra, ya, mesra dengan itu zikir, sehingga kalau dia bergerak kayak ini, nah, seolah-olah dia bergerak itu mendengar bunyi Allah. Bergeraknya berbunyinya seolah-olah mendengar bunyinya, kita mengangkat tangan kena berbunyi seperti Allah, Allah. Kenapa? Karena mesinnya sudah berbunyi Allah, mesinnya seolah Allah, Allah. Jadi kalau orang itu misalnya sudah ahli zikir sir namanya, zikir rahasia, yang mana hatinya tuh senantiasa mengucap Allah, 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 dia tuh penuh dengan kalimat Allah tuh, nah, bergeraknya kenanya merasakan bergeraknya tuh bunyinya Allah, Allah, didengarnya kayak seperti bunyi Allah, Allah. Itu seperti itu, mendengar dia itu. Kalau mesra nanti sifat Allah Subhanahu wa taala itu, orang nang ahli zikir itu dia mendengar akan batang tubuhnya ini berzikir Allah, Allah, Allah. Nah, ini kalau sampai kepada tingkatan di mana orang itu mesra dengan sifat sama tadi, dibukakan sifat sama dengan kita, diliputi sifat sama dengan kita. Di ketika itu kita bisa mendengar diri kita ini berzikir. Urat kita, tulang, sebertaan diri kita ini berzikir, bisa kita mendengarnya. Kenapa? Karena mesranya dengan sifat samanya Allah Ta'ala tadi. Karena merasakan bahwasanya sifat Allah Ta'ala ini mendengar, rasakan. Dari detak jantung kita mendengarkan, iringi dulu kalimatnya Allah, 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 Allah. Nanti pian bergerak pian tuh, nah, rasanya berbunyinya tuh Allah. Bila inya kada berbunyi tuh pian mendengarkan tuh, pian itu terasa berzikir Allah. Kalau pian mahir sudah dengan kalimat Allah tadi itu, dengan kalimat. Karena apa? Karena hati kita ini kosong sudah dengan yang lain, sehingga bunyinya itu aja terus, bunyinya itu aja, kada ada lagi yang lain, kada ada lagi pian mendengarkan yang lainnya. Seperti itu kalau ke hati kita ini bujur-bujur kosong, kosong, kosong. Ya makanya jadi kita tadi, kalau kita inilah kayak pian di berkebun, setiap hari ke kebun, diingatkan kebun, macam-macam kebun diingatkan terus. Bangun guring tuh, ulun wanita tak jari pian, pasti ingat dah, berundulan ingat pian, sampai nang kapada nang ampun pirun tuh ingat pian, ingat harus seberitaan ya lah, ingat. Karena apa? Gawian pian itu, gawian pian itu. Amun orang tuh gawiannya berzikir bangun guring tuh berzikir, ingatnya langsung ingat zikir. Amun orang nih kepincot lawan janda lah, bangun guring tuh langsung yang si pirang itu genangan dah, hanya bangun guring lah ya, aduh ya. Nang berbaju pink ini aja ingatnya, itulah, iya, apa, apalagi hanyar kawin lah, mana hanyar kawin, mana, berzikir kayaknya itu, tambah tasbih sini lah, itu kayak itu orang itu. Kalau mahir kita ini merasakan sifat sama lah, sifat sama merasakan, kita ini kada bisa pian mengamalkan ilmu ini, kada bisa kada beristilah di awal kita melaksanakan tuh, kada bisa kada beristilah. Sama dengan pian nih berkabun tuh kada kawin tanam buang kada bisa, tinggalkan dia aja kada bisa. Sekali berzikir ampih kada bisa, harus pian tuh telatin dulu sampai jadi tuh ingat terus tuh kena dari awal perjuangan pian sampai hasil ini ingat terus. Kenapa? Karena itu gawian pian sudah masuk di dalam hati sudah. Nah kayak itu juga dengan berzikir ini kada bisa pian, kada bisa dilatih dulu. Kada kawal langsung nang kita ini nang imba belajar ini, wah kayak itu lagu roja berarti ingat tekan kayak ini aja kada bisa. Belatihan dulu kita itu, latihan mengamalkan ilmu tauhid ini adalah dengan bertafakur, namanya bertafakur. Mengamalkan ilmu tauhid ini dengan bertafakur namanya masuk kepada hakikat. Hakikat berarti hakikat diriku ini seberataan didengar oleh Allah Ta'ala. Yang ada nang bersuara kah, kadakah seberataan ini didengar oleh Allah Ta'ala, sehingga orang itu lebih berhati-hati ketika dia berniat di dalam hatinya, atau dia itu berkata sesuatu di dalam hatinya, itu dia Allah Ta'ala mengetahui akannya. Nah lanjutlah. Nah orang itu apabila sudah mesra dengan sifat sama inilah berzikir misalnya,
la ilaha illallah, seperti yang ulun sebutkan tadi itu, menyatakan misalnya la sami'a illallah, la kudrata, pian tu boleh je berzikir seperti itulah, la ilaha illallah, la kudrata, la iradata, la hayata illallah, illallah, illallah. Waktu kita berzikir tu memesrakan sifat Allah Ta'ala ni lah, kada mesti nanti yang timbul itu yang kita rasakan tu sifat samanya Allah Ta'ala, ndak mesti. Walaupun pian misalnya musahadanya di sifat sama, misalnya la kudrata, la mawjuda, la iradata illallah je pian, bisa jadi nanti waktu pian jadi zikirnya tu bisa sifat rahmannya yang nampak lawan pian. Kada mesti sifat nang kita nang nafikan, misalnya la mawjuda, ulun gurau hilang di la mawjuda, boleh jadi la kudrata, waktu ulun menyebutkan la kudrata, ulun merasa ulun kada berisi kudrat, boleh jadi la iradata, ya Allah ulun ini waktu bergerak kada merasa lagi ulun nang merasa bergerak, tapi kehendak pian sudah ulun nampak, boleh jadi. Tetapi semua yang pian katakan la kudrata, la iradata, la hayata, ketika kita menyatakan diri kita kada punya kudrat, iradat, ilmu, hayat, boleh jadi kita itu nanti yang timbul mesraknya waktu kita berzikir itu bukan sifat yang kita mesrakan itu, bukan, tetapi misalnya merasakan rahman rahimnya Allah Ta'ala lawan kita. Ya Allah pas memandang diri kita, ya Allah mun kada rahman rahim pian kada mewujud ulun, akhirnya kayak itu kada sifat nang kudrata tadi nang timbul. Ya Allah, timbul sifat yang lain, misalnya latifnya Allah Ta'ala, ya Allah dengan kelembutan pian rupanya ulun ini mewujud. Itu perasaan timbul di dalam hati kita, bukan kita ulah-ulah. Nah di situ namanya mesraknya sifat Allah Ta'ala lawan kita. Jadi orang berzikir misalnya kami guru memanakkan diri dengan menyebut la ilaha illallah, la ilaha, bisa jadi kada panah, bisa jadi juga kawan dihiga kita panah teguring berzikir panah bebujurannya. Bisa jadi orang itu nang kada berzikir berdiam janya, tetapi nya menghayati bujur, di situ nya merasakan misalnya kudratnya, kada dia mengucapkannya illallah, kada dia mengucapkan, cuma dia berdiam aja memesrakan inilah, mesrakan siapa, kada mesti harus berzikir, kada mesti ya Allah ulun ni kada berdaya, ulun ni ya Allah kada ada bisi kehendak, ya Allah ulun ini engkau ada rahman rahim pian, kada jadi ulun ini, kada mewujud ulun ini, kada melihat ulun ini, kada mendengar ulun ini. Kayak itu aja kita malam itu berzikir, kada usah nang beliuran tuh, kada usah. Ini namanya tahap kita itu bukan lagi menafikan ilallah, ilallah, tetapi sudah memesrakan. Bila bergerak ingatakan ya Allah ulun ini bergerak pian gerak akan. Gerak ulun ini pian dengar, gerak ulun ini kehendak pian, ulun melihat ini kehendak pian, sama aja kalimatnya, kada mengucapkan ilallah dah. Tetapi sama kalimatnya ya Allah sabarataan punya ulun ni, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun, pian menjadikan punya ulun ni sabarataan. Jadi orang itu ada tahapannya nang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada orang tahapan orang berzikir itu Allah, Allah, merasa makan, menyatakan sifat tadi Allah, Allah, Allah. Ada juga orang itu berzikir tariknya napas Allah, Allah. Tapi orang ini sudah mengerti ilmunya. Amun kada mengerti ilmunya, biar Allahu Allah, dia zikir ma'rifat guru aja. Tapi hati layau kemana-mana, itu kada ma'rifat neranya. Zikir kada zikir ma'rifat. Ingatkan awal sekali lagi madahkan. Orang ujar orang bila la ilaha illallah itu zikir syariat jurang. Kalau Allah, Allah itu zikir hakikat jurang. Kalau hu itu zikir ma'rifat jurang. Kalau bang guru aja, ada kan kabarang aja lagi itu. Ini zikir sudah sampai kepada makam zikir zat guru ajar. Misalnya orang mengatakan itu bujur secara ilmu, tetapi secara pengamalan, kalau orang itu berzikir la ilaha illallah, kada ingat, tetap zikirnya zikir syariat. Kalau Allah 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 dia baca, tetapi kada ingat hatinya, tetap zikirnya syariat. Kalau misalnya tetap kada zikir ma'rifat. Kenapa? Kada mengerti maknanya. Misalnya dia mengucapkan la ilaha illallah, bekam ini masih zikir syariat aja orang. Tapi ia mengerti maknanya tu la mawjuda illallah, dan ia merasakan dirinya kada mewujud, berarti ini sudah zikir ma'rifat namanya. Orang itu mengatakan Allah 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 aja, zikir hakikat gurai, yang mewujud cuma Allah saja. Bujur berarti ia mengatakan bahwasanya Allah 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 saja yang mewujud. Allah saja yang menggerakkan aku, Allah saja yang menghidupkan aku, Allah saja yang hidup. Nah itu bujur hakikat namanya. Misalnya disebutakannya zikir ma'rifat, misalnya dia aja,
Dialah yang maujud, dialah yang ada, dialah yang menghidupkan, dialah yang menggerakkan aku misalnya. Bujur zikir ma'rifatnya. Tetapi itu baru dizikir namanya. Dizikir namanya. Dizikir namanya karena dia mengetahui maknanya. Tetapi orang yang ma'rifat itu dia kadang perlu mengucapkan kadang. Kadang mengucapkan. Karena apa? Karena setiap geraknya, setiap ucapannya apapun itu sudah nampak yang dizikiri. Berzikir itu kan menyebut itu untuk nampak yang dizikiri. Ketika seseorang itu sampai di makam di mana dia itu sampai kepada yang menampak yang dizikiri, perlukah hanya menyebut namanya? Makanya jar ulun tadi ha i kah. Kenapa? Karena kalimat i itu adalah kenyataan inya. Paham lah pian? Amun ulun anda kacamata pian kenal dengan ulun berarti pian melihat ulun di kacamata ini. Kalau ulun anda tasbih di tasbih di hadapan ulun, pian kenal lah dengan tasbih ini umpun ulun. Tasbih kan umpun ulun, berarti nampaklah ulun ini di tasbih ini. Nampak ulun ini di tasbih karena ini punya ulun. Kalau ulun anak surban ulun pulang, nampaklah ulun di surban ini. Walaupun pian kada melihat, cuma ini yakin pian ampun ulun. Berarti itu nampak namanya yang ampunya ini. Ketika kita bersuara bergerak, bergerak. Nampak suara kita itu kenyataan inya, nampaklah yang punya, nampak. Ketika kita bergerak, nampaklah inya menggerakkan, nampak. Ketika kita melihat batang tubuh kita, nampaklah inya, nampak. Disinilah zikir orang yang ma'rifat namanya. Orang itu kada perlu mengucapkan. Tapi kada perlu guru sembahyang ya. Nah, salah pulang itu. Ini kena bertahlilan cukup gurulah kita kayak inian aja, jahan aja. Kenapa? Karena semuanya ini kenyataannya. Ini pakaian pian surang, jangan dipakai pada orang. Ini kena bertahlilan kita berlagu Indonesia Raya aja seberataan. Yang penting kita ingat bahwasanya yang suara kita nih keluar Indonesia Raya ini ampun sidin, dan kita ini ampun sidin juga. Enggak itu bubar kita bertahlilan, bubar kita sembahyangan. Sudah nampak ampunnya guru, untuk apa lagi kita sembahyang ya? Sembahyang tuh syariatnya nampak kita itu. Dengan mengerjakan syariat itu nampak kita inya nang menyuruh. Nampak kita ini sifat kehambaan kita. Kenapa? Karena kita tunduk ngarannya. Jangan mengaji marifatnya pun sudah kayak itu guru. Makanya orang nang ahli itu jangan sampai salah ampi sembahyang. Sudah ingat guru, menampaknya apa lagi kita sembahyang. Kada pinandu lagi ulun mana hamba mana Tuhan. Bujur di makam marifat. Nyatakanlah di makam yang tadi itu, di makam orang yang sudah benar-benar tenggelam namanya, yang inya kada ingat dengan dirinya lagi itu, inya kada pinandu siapa hamba siapa Tuhan, kada pinandu inya. Nah ini terlalu tinggi lah, ulun turunkan aja lah terlalu tinggi itu pembahasannya kena. Itu kita ini kadang-kadang merasa sudah sampai di situ, lalu meninggalkan syariat, padahal makam kita belum sampai ke situ lagi. Makam kita kada sampai lagi, makam kita nang pana itu belum. Jangankan pana, mengamalkannya belum lagi. Mengamalkan nang dari la ilaha illallah itu belum lagi kita. Belum kita merasakan jauh di mana kita ini merasa kada diri kita, belum lagi. Kenapa? Yang pertama kada istiqamah dulu. Istiqamah zahirnya berzikir, yang kedua istiqamah batinnya musyahadah. Itu harus keduanya kita lakukan. Nah, seperti kita beramaliyah, kita jangan merasa kita beramaliyah. Itulah namanya kita mengamalkan sifat Allah Ta'ala. Mengamalkan bahwasanya kita kada maujud, kita kada bisa bergerak, kita kada bisa apa-apa. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun, la haula wala quwata illa billah. Caranya tadi apa? Dengan riyadhah namanya. Dengan melatih diri kita ini jangan merasa mempunyai sifat, mempunyai af'al, mempunyai wujud, sehingga kullu syai'in khaliqun. Tiap-tiap yang ada pada diri kita ini semuanya itu hilang. Hilang di mana? Yang timbul siapa? Illa wajhah, kecuali kenyataan kebesaran, majhar daripada kebesaran sifatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nyaman beribadah itu memandang kesempurnaan Allah Ta'ala yaitu pada diri kita, memandang seluruh sifat Allah Ta'ala pada diri kita, sehingga kita kadang mempunyai sifat memandang wujudnya Allah Ta'ala, kenyataan wujudnya Allah Ta'ala pada diri kita, dalam artian kalau kada diulahkan zat yang wajibal wujud kada mawujud kita ini, sehingga nampaklah zat yang mawujud tadi pada diri kita, nampaklah kenyataan sifat pada diri kita, nampaklah kenyataan afal pada diri kita, nampaklah kenyataan asma pada diri kita. Nah kita tuh merasakan seperti itu, lalu kita menyebut Allah,
pian yang maujud, Allah pian yang berisi sifat, Allah pian yang berisi asma dan seterusnya. Seberatan dirasakan di mana? Di batang tubuh kita merasakan. Di mana? Di gerak kita rasakan. Walhasil kita merasakan di sifat, di afal kita, di wujud kita. Sehingga kita ini namanya merasa kadang punya sifat lagi nanti, kadang mempunyai wujud lagi nanti. Disitulah namanya kita itu bujur-bujur, namanya mencapai ma'rifat namanya. Nah, bila mencapai ma'rifat itu terbukalah namanya rahasia daripada sifat tadi, rahasia dari afal tadi. Itu terbuka namanya, arti terbuka itu hilang kita, yang nampak cuma inya. Yang nampak cuma sifatnya, nampak itu cuma afalnya, nampak itu cuma kenyataan zatnya pada diri kita. Sehingga di zat kita ini kita melihat keelokan, kesempurnaan daripada itu sifat tadi. Nah, sempurna. Bahasa kita itulah, kalau bahasa kita, bahasa ilmu tasawufnya itu tubadil, berganti pian. Pian asalnya memakai jas presiden, baju presiden, pian pakai, lalu pian duduk seperti Prabowo misalnya. Rasakan diri ini Prabowo. Rasakan Prabowo. Ternyata bujur-bujur merasa Prabowo, hilang pian. Kemudian memerintah pian ini merasa Prabowo. Nah, itulah namanya tadi. Namanya tubadil nanti seperti itulah. Kita tahu timbul itik nanti perintah kada sadar. Nah, itu lezat namanya zauq. Nah, nanti ulun ceritakan bagaimana zauq itu orang merasakan zauqiyah, bagaimana orang merasakan di makam ma'rifat itu seperti apa. Nah, itu macam-macam rasanya lah. Mun pian nih merasa presiden tadi macam-macam rasanya. Rasanya ada pian merasa bujur-bujur presiden pian. Ada merasa gaya pian aja cuma presiden. Ada pian tuh merasakan suara saja seperti presiden. Nah, tergantung diberikan oleh Allah Ta'ala zauqiyah perasaan kita tadi, panaknya di sifat apa. Nah, Allah Ta'ala menghendaki kada bisa kita itu menghendaki aku di sifat kudrat aja gure panahnya aja, aku hendak di sifat iradat kada bisa. Amalkan saja sifat Allah Ta'ala nih, rasakan saja bahwasanya Allah Ta'ala mendengar akan diri kita, baik yang kita ucapkan ataupun yang kada diucapkan, baik inya bersuara ataupun kada bersuara, didengar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tarik napas kita, tenggelamkan di sifat sama tadi, rasakan Allah Ta'ala mendengar urat kita, mendengar aliran darah kita. Tarik, biar dia menyebutnya kata terserah pian. Rasakan Allah Ta'ala mendengar akan aku, zahir dan batin. Kayak itu juga kita kalau hendak berdoa mustajabah itu. Berdoa mustajabah itu seperti itu. Kita rasakan waktu kita mengangkat tangan ini seolah-olah kita itu benar-benar berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala mendengar yang kita ucapkan dan di dalam hati kita mendengar. Jadi seolah-olah seperti berhadapan dulu, makam kita ini seperti berhadapan dengan Allah Ta'ala. Yang kita ucapkan, Rabbi firli wali walidayya, ya Allah ampuni orang tua ulun. Dalam hati kita itu merasakan kita ini Allah Ta'ala itu meliputi akan diri kita, mendengar doa kita, seolah-olah kita ini berduaan saja dengan Allah Ta'ala ketika berdoa tadi, dan kita nampak diri kita itu diliputi sifat samanya, mendengar apa yang ada di dalam hati kita, di luar hati kita, kita merasakan. Sehingga kita berdoa itu kadang-kadang kada perlu mengangkat tangan. Kenapa? Karena kita melihat kebesaran sifat Allah Ta'ala itu meliputi akan didengar Allah Ta'ala, didengar. Apa aja yang dikatakan di dalam hatinya didengar oleh Allah Ta'ala, dan dia merasa tenggelam di dalam pendengarannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Asik jadinya. Jadi berdoa tuh orang sedikit berdoanya, banyak berdoa. Orang menghafal doa sekian lembar, ini kada perlu menghafal. Kada ada doanya istilah hafalan, di dalam hatinya aja berdoanya, dan dia yakin didengar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti itu kita mengamalkan sifat sama tadi. Jadi niat yang baikkah, niat yang burukkah, supaya orang itu lebih berhati-hati, rasakan didengar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita bisa nanti dengan mengamalkannya ini, nanti kalau waktu kita berzikir, kita bisa mendengar zikir itu. Bukan saja mulut kita yang kita dengar berzikir, tetapi seluruh batang tubuh kita bisa mendengar nanti berzikir. Bukan batang tubuh kita aja yang kita dengar, nanti orang yang di sekitar kita, dinding yang di sekitar kita, tempat yang di sekitar kita, kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diliputi sifat samanya itu, maka kita mendengar sesuai yang ada di Quran itu, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Seluruh alam ini bertasbih dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manakala seseorang itu ketika dia tenggelam di dalam sifat samanya Allah Ta'ala, dia bisa mendengar alam ini bertasbih, berzikir, napasnya berzikir, matanya berzikir, dia bisa mendengar.
Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seluruh yang ada di alam ini bertasbih dengan Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita fana di sifat sama itu, kadang-kadang dibukakan oleh Allah taala, kita mendengar sesuatu itu bertasbih, mendengar sesuatu itu berzikir karena kita tenggelam di dalam sifatnya. Mendengar kita itu dengan telinga kah? Enggak. Bukan dengan telinga tadi. Bukan dengan telinga, karena Allah Ta'ala tidak mendengar dengan telinga, tetapi sekujur batang tubuh kita zahir dan batin ini mendengar sesuatu tadi bertasbih, karena dia tenggelam di dalam sifatnya, diliputi sifatnya, sehingga kita ini tenggelam di dalam sifatnya. Sama itulah yang meliputi, sama itulah yang mendengar. Nanti wallahu a'lam, kalau kada sampai ke situ kita kada tahu kena. Kalau kada fana sampai di sifat sama atau diberikan kepanaan sifat sama, kita kada akan mengerti. Cuma pian amalkan ya. Kalau berzikir itu Allah, Allah, hati pian tu rancak Allah, 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 Allah. Ya jero ulun tadi, pian bergerak tangannya pian mendengar kalimatnya tu Allah. Karena mesra sudah dengan sifat sama tadi. Nah, sampai sini ada yang bertanya dulu, silahkan. Allah alam. Ada yang bertanya? Ada. Pikir kada Bapak. Jangan hendak nikahkan. Ya, oke, silahkan. Siapa yang lupa? Imam dan makmum. Makmum yang lupa membaca Fatihah. Sah hukumnya. Karena apabila imamnya itu adalah yang mukallaf, imamnya mukallaf. Dalam artian bukan kekanakan. Imamnya mukallaf, imamnya kada batal wudunya, lalunya jadi imam. Lalu si makmum ini ketika dia membaca Fatihah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, rukuk, sami Allahu liman, kada bacaan apa-apa sah sembahyangnya. Kenapa? Karena imamnya mukallaf, bisa menanggung daripada bacaan si makmum. Walaupun dia separuh membaca rukuknya misalnya, kada apa-apa, kada jadi masalah, sah hukumnya. Si makmum tadi itu. Kalau imamnya mukallaf. Kalau imamnya kada mukallaf, kekanakan nang belum balik. Kan kekanakan belum balik itu boleh menjadi imam apabila sudah bisa membedakan yang fardu dan yang sunat. Baudu bisa ya sudah. Itu sahlah jadi imam, sah hukumnya. Tetapi kalau kita kada membaca Fatihah atau kita itu cedera dalam bacaan, itu kada menanggungnya. Kada bisa menanggungnya. Harus sempurnakan kita membacanya. Itu perbedaan antara makmum yang bisa menanggung kesalahan imam dan yang tidak bisa menanggung kesalahan makmum. Kesalahan makmum tuh bisa imamnya menanggung dan tidak bisa menanggung. Itu antara mumaiz dan tidak mumaiznya lah. Nah, adalah guru Fatihah itu bagi si makmum yang wajib. Ada apabila dia masbuk, lalu dia terbaca doa iftitah, itu wajib dia membaca Fatihah. Harus sesama dengan doa iftitah itu panjangnya. Contoh misalnya pian masbuk. Seketika pian masbuk itu Allahu Akbar pian di belakang. Lalu pian itu terbaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Nah jar pian pas imamnya ruku Allahu Akbar. Itu pian kada boleh umpat ruku. Harus baca Fatihah sekedar pian membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Lalu umpat ruku pian. Apabila pian sempat ruku dengan imam, berarti dapat 1 rakaat. Apabila pian menyelesaikan Fatihah tadi walaupun separuh nilainya, separuh tadi doa iftitah tadi itu, imamnya kita hendak ruku, imamnya bangkit, maka pian menambah 1 rakaat nanti. Walaupun sempurna pian dari rukunya sampai sujudnya. Nah, pahamlah itu. Itu wajib tuh membaca. Jadi kalau pian masbuk, jangan hendak membaca doa iftitah. Langsung baca Fatihah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar jadi imamnya. Rukuknya umpat rukuk, kada usah selesaikan Fatihahnya. Nah, kada usah selesaikan, karena pian itu dinilai 1 rakaat kena apabila pian sama-sama kawar ruku dengan imam. Kada berselisihan imamnya naik, pian turun, itu kada dapat 1 rakaat. Harus sama-sama tumaninah Allahu Akbar. Makanya disunatakan bagi imam itu satu, memperlambat, balawasi rukuknya, dilawasi supaya si makmum yang masbuk sempatnya ruku dengan imam. Yang kedua adalah ketika tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu bagus lawas imamnya kalau ada yang masbuk. Apabila sempat 4 bertahiyat akhir, berartinya dapat jamaah namanya, pahala jamaah. Paham? Paham? Enggak ada paham belum praktikakan. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Misalkan sholat subuh,
Ya. Jumat biasanya kan ada Sujud sajadah. jadi Hmm. ya, ketinggalan lah sampai imam sudah sujud sejadah dengan jamaah yang lain. Iya, iya, iya. Bisa bagaimana mengulang atau seperti apa? Iya. Ya. Misalnya kita orang sujud sajadah lah, lalu kita datang. Mau ulangkah kita ini sujud sajadahnya? Kada tuh mai, kada, enggak. Orang sujud sajadah kita kada umpet, kada apa? Kada apa, karena sunat aja hukumnya lah di hari Jumat. Misalnya sudah benaiknya, tatajafa junubuhum anil madaji rabbuhum khawfa wa tamam marajaqnahum yumfikun ya. Sudah naiknya, kita baru datang habis sujud sajadah. Kada apa? Kada sujud sajadah kita, kada umpet. 4 ayat itu aja, kada apa. Nya rukuk aja deh. Kada jadi masalah lah. Boleh aja hukumnya. Inge. Kalau panggil tadi ketinggalan guru aja dia ulun tambahi pulang di rakaat kedua ulun kada. Kada. Kalau sujud sajadah tertinggal ya sudah kada apa-apa aja. Ya, ada lagi? Ya. Oh iya iya iya. Makmumnya terguring berdirilah. Wah ini sakti makmumnya lah. Imamnya waladhdallin. Dia imamnya berdiri, imamnya mengaruh, batal sembahyang si makmum tadi. Kenapa? Apabila orang itu tertidur itu salah satu pembatal daripada wudunya. Batal wudunya kalau nya terguring. Batal. Kalau mengantuknya kada batal. Kenapa jadi batal guru? Ada wudu tuh kada batal guring, ada. Guring itu ada yang kada membatalkan wudu, seperti guring berduduk. Nah, buritnya kada begisir. Enak, biar semalaman biar nah. Baudu habis isya nih guring sampai subuh, orang ajan subuh pian sembahyang sunat, kada apa-apa, kada batal wudu pian. Makajar kawan aku melihat ikan beliuran aja, kada apa-apa. Aku melihat ikan kami aja, nah itu baru batal. Atau aja kawan dihiga, aku malah mendengar ikam aku dari tengah malam tadi duduk dihiga ikam. Mendengar ikam dia bekantut 3 kali waktu guring, nah itu batal pian. Baudu. Seandainya bekantut pian itulah, seandainya bekantut tapi kada ada mendengar, karena hukum fikihnya itu kada ada memberitahu. Dan syaratnya orang kada batal wudu itu ketika dia tidur ada duduknya ini kada bisa tegisir buritnya, walaupun dia bersandar kayak ini atau diikatnya batisnya supaya jangan bergerak, itu biar semalaman kada batal wudunya. Asal jangan takami, itu takami bujur kelihatan takami, itu batal. Asal murni aja kayak ini nah. Kada adanya merasakan apa-apa, kada batal. Jadi kalau sembahyang batal. Kenapa? Karena yang dijaga adalah ketika pantat itu duduk aja. Kalau berdiri kada. Al ainani wika usahi janabi. 2 mata ini menjaga sesuatu yang keluar di dalam di dubur dan kubur kita. Jadi kayak ini. Kalau berdiri batal. Makanya kalau pian ini berabah 1 mat lah, nih ngantuk. Berabah 1 mat ya, takalapan. Batal hukumnya. Tapi kalau pian sembahyang Jumat tuh hati mau khutbah alhamdulillah, jangan hati pian kada batal pian. Wudu pian kada batal. Asal duduk tadi. Tapi mun duduknya nah. Diam pulang. Diam pulang itu batal. Tak angkat burit pian. Tak angkat burit pian itu batal hukumnya. Nah, jadi sembahyang itu kada apa-apa. Kalau wudunya kada batal, kalau pian tetap aja berduduk. Hatta bersandar pian, bersandar di tiang kada batal wudunya. Ada lagi? Ya. Terus lanjut apa? Misalnya kalau tapi tiba-tiba mata kelilipan. Hah? Mata kelilipan batal kan? Amun kita sembahyang, mata kelilipan, batal lah. Iya, kelilipan itu maksudnya kemasukan sesuatu. Kan udah batal kelilipan aja nah. Pian gerakkan matanya nah. Nah, itu batal menggerak mata. Kada batal pian. Jangankan mata pian, kepala pian angkat nih kayak gini nah. Kada batal nah. Kada batal. Ah, mun pian itu misalnya pian kijipakan kelilipan tadi itu. Kada batal nah pian rancak kijipakan nah. Kada batal karena menghilangkan sakit di kelilipan tadi, tai mata kata masuk. Tapi mun berkaca di muka kayak ini nah. Lalu pian mengijipakan mata karena janda lewat di depan itu bisa batal. Karena itu mau hulut-hulut namanya, bermain-main janda. Ya kawan kelilipan kah?
Ya, batal itu. Itu namanya. Nah, makanya seperti itu. Makanya orang itu misalnya meniupakan sesuatu di sinilah, ada makanan ditiupakannya. Yang ditiupakannya. Itu kada batal. Karenanya mengeluarkan makanan. Tapi mun kada ada ulahan waktu sembahyang batal. Itu namanya bermain-main namanya. Bermain-main, paham lah pian. Nah, itu sama kita mengulihkan telinga mata ni nah, mengulihkan kepala ni nah. Kita cangangakan misalnya ke atas, makruh aja hukumnya. Tapi mun berniat bermain-main cangangi kawan. Nah, itu namanya bermain-main. Nah, ya. Nah, bagus pertanyaan pulang. Kan bersambung itu pertanyaannya. Nah, kalau inya kelilipan lalu pian menggusuknya kayak inilah, menggusuknya. Nah. Menggusuknya kayak ini batal. Menggusuknya karena ini bergerak 1, 2, 3, bergerak 3 kali batal. Jadi kayak apa gurunya? Kayak ini anak sini. Nah. Ininya boleh bergerak nah. Ininya boleh bergerak asal jangan ini telapak tangannya yang pian gerakan. Nah, jangan anu ini. Jangan digerakkan ininya. Nah, gini kok no. Oh, itu batal. Ini kayak ini aja nah. Nah, biar anakan ini. Nah, tempelakan di sini nah. Nah, batal. Oh, dapat misalnya lah, dapat dilihati lah. Boleh aja melihati kada Bapak. Lihati nah. Kada Bapak jangan bergerak. Habis itu anak ini kada jadi masalah. Jangan habis dapat teh matanya dipalakan orang kawan. Nah, itu kelahian namanya itu. Udah lagi? Ada, cukup lah. Sampai satu lagi. Boleh. Hah? Masalah pajak ini halal atau haram bro? Pajak ini kan urusannya pemerintah. Apabila barangnya itu halal, maka pajaknya halal. Bila pajaknya itu misalnya miras, itu pajaknya nang kada halal. Pajaknya, adapun bayar pajak itu kewajiban kita. Kewajiban kita, entah pekerjaan kita halal kah, entah pekerjaan kita kada halal kah. Karena itu aturan pemerintah, kanun pemerintah. Makanya hukumnya itu nanti timbul di duit pajaknya itu. Manakala misalnya seluruh negara ini pekerjaannya haram, maka seandainya dia menyumbang untuk masjid itu kada boleh, haram hukumnya. Haram digunakan masjid itu, ada ulama mengatakan kada sah sembahyangnya di situ. Karena hasil pajaknya itu seluruhnya misalnya daripada nang haram, maka dibangunakannya ke masjid misalnya. Maka ulama-ulama sufi mengatakan itu kada sah sembahyang itu. Maka dari itu sebahagian ulama mengatakan bahwasanya menerima daripada sumbangan itu hukumnya makruh. Karena takutnya itu kita ketahui ada pajak itu dari nang halal, ada dari nang haram. Lalu subhat namanya. Seandainya murni daripada nang halal aja pajak ini, wah itu terima terus. Karena itu daripada nang halal ini pajak miras ada, pajak ruku ada, pajak macam-macam judi ada, tercampur di situ. Jadi makruh hukumnya. Nah, itulah. Men ulama sufinya kada maunya menerima itu, kada hendaknya. Karena itu kadang dibikinkan kawisinya aja. Kadang untuk tempat ibadahnya ada maunya menggunakan. Ada mau. Karena apa? Karena mengatakan ulama sufi kada sah. Tetapi ulama fikih itu asal rukunnya aja dipenuhi, syaratnya dipenuhi, sah hukumnya. Tetapi kada mendapat pahala namanya. Kada mendapat pahala. Sama aja kada sah. Cuma sah tapi kada dapat pahala. Bedalah orang itu sah dan mendapat pahala. Sah tapi bisa kada dapat pahala. Nah, seperti itu. Jadi ke masalah pajaknya itu urusan pemerintah. Halalkah kadakah tergantung yang dipajaki duitnya tadi itu. Tetapi kewajiban kita bayar pajak, wajib kita. Halal lah, halal karena kewajiban atiullah wa rasul wa ulil amri minkum. Ujar Allah Ta'ala, taati Allah Ta'ala, taati Rasul, taati pemerintah. Nah, itu perintah Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Habis dah. Habis, ya. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa fir lana ma madha sial karami ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa fir lana ma madha ya wasial karami ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa fir lana ma mata ya wasial karami ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha Allah bihusnil khatimah. Kalau batuk itu kada batal. Kalau batuk, kalau batuknya tekantut nah atau tekamih batuknya baru batal. Batuknya nang memang batuk apa namanya
batuk yang kada disengaja bunyinya seperti batuk biasa. Itu kada batal. Biar banyak batuknya kada batal.